memberkati kita, baik yang di gereja maupun yang di rumah melalui live streaming. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita ibadah di pagi hari ini. Bapa yang baik, Allah kami yang luar biasa. Bapa, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami masih boleh beribadah Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon kepadamu Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Layakan kami Bapa, untuk kami boleh beribadah di pagi hari ini Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Begitu juga Tuhan, urapi semua Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan, baik musik, song leader, WR, maupun pemuji, juga khususnya hamba-Mu Tuhan, Pastor Dewi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati urapi dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuduskan ibadah kami Bapa, dan kami tapiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Yesus.
Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Kalau kita masih hidup hari ini, semua karena keajaiban Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala. Tuhan
Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita susah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Puji Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian kami. Saatnya kami akan memberi, berkati tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami terus memberi dengan sukacita, agar pelayanan kami Tuhan, persembahan kami Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi duta yang berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Silakan memberi, kita akan pujian. Pembuat pujian. Tuhan, ku berserah.
dilawat Tuhan, diberkati. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Wow, haleluya. Luar biasa. Terima kasih untuk Impress Anniversary. Sepertinya Anda tetap stay di sini ya. Tapi tidak apa-apa kalau mau duduk, sebagian boleh. Keyboard saja boleh. Ya. Terima kasih ya untuk Impress Anniversary. Shalom. Shalomnya biasa saja. Kan mau terima mujizat katanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Harus begitu. Boleh silakan ikut saya. Selamat hari Minggu ya. Kita sekarang ada di minggu ketiga di tanggal 18. Tidak terasa ya, waktu berjalan terus. Sedikit saja saya mau sharing ya Bapak Ibu Saudara. Sejak tahun 2020 itu, sejak pandemi ya, Tuhan percayakan saya untuk memegang satu kelasnya yang bernama Mother Wise ya. Mother Wise ini adalah wanita berhikmat artinya. Ya, saya jarang men-sharekan ini karena saya pikir di sini banyak pria juga gitu ya. Jadi bukannya tidak penting, tapi ya saya pikir udahlah gitu. Nah, di kelas Mother Wise ini sejak tahun 2020 saya di training dulu 1 tahun gitu kan. Setelah di training, saya mengikuti setiap modul-modul yang sudah ada. Kemudian saya diterjunkan untuk terjun bebas gitu ya, mengajar di kelas itu dan mementori beberapa ibu. Belum banyak sih, dari tahun 2020 tuh kurang lebih kalau 48 dikali 2 berapa? 96 dikali 3 280 yang saya pegang untuk hari ini. Tapi kayaknya lebih nih, karena setiap kali kelas kita 48 bisa 52 gitu ya. Jadi artinya bukan saya melihat jumlahnya, artinya sudah banyak ibu-ibu yang touching langsung gitu ya dengan kami para mentor yang sudah terdidik ya, artinya yang sudah di training 1 tahun. Nah, saya mau bicara apa sebenarnya di dalam kelas Mother Wise ini hanya membuka dulu sedikit ya. Dalam Mother Wise ini mengajarkan tentang bagaimana seorang Dennis Glenn, Mrs. ya, dia nyonya ya, Dennis Glenn, dan suaminya adalah David Glenn dari Australia. Kehidupan keluarga ini ceritanya cukup lumayan panjang ya. Nah, jadi saya singkat saja. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan, kedua hamba Tuhan. Bisa di search ya saja di internet ya, bisa dicari aja Mother Wise, itu jelas sekali ada. Nah, di sana itu ketika mereka diberikan dianugerahkan Tuhan sebagai hamba Tuhan, keduanya mereka kecewa. Ya, mereka kecewa karena apa? Karena mereka sudah menikah sekian puluh tahun, tapi tidak dikaruniai keturunan. Nah, kenapa tidak dikaruniai keturunan? Itu adalah rahasia Tuhan ya. Maka dalam modul itu, dalam buku itu ada yang namanya wanita berhikmat, wanita hidup dalam kemerdekaan, wanita yang dipulihkan Tuhan, sampai kepada wanita-wanita yang benar-benar hidupnya itu sepenuhnya itu untuk Tuhan gitu. Jadi banyak sekali ya, kita kira-kira kurang lebih 6 buku. Sampai hari tahun ini kita sedang susun 7 buku gitu ya. Jadi setelah kita belajar, kita harus merekap dan membuat satu materi gitu ya. Ini kok kayaknya agak enggak ya? Enggak ya? Enggak, oke. Nah, saya ceritanya sebenarnya cuma ini saja. Hanya ingin memberitahu bahwa di dalam kelas-kelas itu tidak sedikit case-case masalah yang diperhadapkan, khususnya dalam keluarga. Ya, dan yang paling menjadi sorotan kami adalah di sini bicara tentang bagaimana Anda seorang wanita, seorang istri, seorang ibu menjadi wanita yang berhikmat. Ya, berhikmat. Ya, kita tidak bicara bijaksana di sini, tapi bicara berhikmat. Hikmat itu sudah mencakup semuanya. Hikmatnya dari sorga. Nah, ketika masuk di dalam kelas itu, kami ada breakout room. Setelah masuk dalam breakout room itu, kami ada sharing di situ. Nah, di sharing itu dikelaskan hanya kurang lebih berapa kelas ya, sekitar 3 lah paling banyak ya. Nah, saya dengan teman saya ada.
kami berbagi. Nah, sampai akhirnya di dalam breakout room itu terjadilah komunikasi secara personal dengan saya, dengan para mentor ya. Nah, di situ persoalan demi persoalan yang tidak pernah gitu saya melihat gitu, mendengar terjadi. Saya mengalami dan melihat langsung. Oh, seperti itu. Nah, jadi setiap di akhir kita ada gathering dan setiap akhir dari modul itu kita ada evaluasi dan lain sebagainya. Apa yang sudah didapatkan dari ibu-ibu dan ada nggak perubahan? Gitu. Dari tahun 2020 kita udah mentorin dia, bimbing dia. Tahun 2023 ada nggak sih perubahan? Ada nggak sih perubahan? Makasih ya. Nah, itu yang menjadi destination kami, tujuan kami ya. Tentu dari Tuhan taruh hikmat itu atas Dennis Glenn dan David Glenn ya. Nah, itu yang menjadi tujuan kami. Tidak ada perubahan, terus bagaimana? Nah, ini yang menjadi satu tujuan kita ya, untuk kita menyampaikan setiap apapun itu harus ada yang namanya satu perubahan. Keluarga ini yang benar-benar luar biasa saya melihat. Mereka menikah, saya tidak sebut nama ya, dan tinggalnya juga jauh. Kami pegang itu dari beberapa kota, bahkan ada yang dari Australia juga. Nah, ini orang ini benar-benar hidup berkeluarga, berumah tangga puluhan tahun. Dia nggak tahu kalau suaminya itu apa itu namanya? Kalau laki-laki yang sama laki-laki itu apa? Itu dia. Iya. Homo? Iya, gay. Dia nggak tahu. Tapi saya menghadapi gitu persoalan yang seperti itu. Kedengaran ya suaranya ya? Nah, akhirnya saya bilang, ibu ini sampai hari ini masih saya bilang, ibu ini bagaimana? Apakah ibu mau terus begitu? Maksudnya begini, ibu setelah ibu tahu, apakah ibu mau lagi mengulangi lagi? Maksudnya gini, ketika dia sudah tahu kondisi keluarga atau suaminya dan lain sebagainya, kemudian dia berhenti, dia lari kepada kebenaran, ya dong? Yang sebenarnya gitu kan ya. Hari ini lari kepada kebenaran yang sebenarnya dia cari. Dan hari ini puji Tuhan, keluarga ini sudah dalam hidup. Oh, kalau kita bilang wah udah hidupnya luar biasa baik, juga bilang masih proses. Tapi setidaknya dia tahu saat itu ketika dia ada dalam lembah itu, dia harus keluar dari situ, dia harus pindah ke satu tempat untuk berjalan kepada jalan yang benar. Artinya apa saudara? Dia adalah orang-orang yang arif, bijaksana, ya, bisa memilah, bisa mengerti akan kepekaan suara Tuhan itu. Kau hidup seperti ini, akhirnya dia tidak bisa lagi dibaharui lagi, artinya suaminya sudah tidak bisa lagi. Akhirnya sudah mereka harus masing-masing hidup. Nah, sekarang yang menjadi message atau pesan atau berkat buat kita ini bersama adalah ketika dia ada dalam kehidupan yang kelam pun, kehidupan yang seperti ini pun, dia tidak akan mau mengulangi lagi. Tidak akan mau mengulangi lagi. Karena dia tidak bebal. Betul? Dia tidak bebal orang-orang seperti ini. Dia mau dibaharui hidupnya, dipulihkan. Entah nanti tujuan nanti ke depan bagaimana, tapi setidaknya dia sudah, hidupnya itu sudah lebih pulih. Dan dia mau melepaskan pengampunan untuk suaminya. Dia kecewa gitu ya. Dia kecewa, sakit hati, dan akhirnya dia bisa kecewa bukan saja dengan pasangannya, tapi dengan sang ayah. Itu dia. Saya bilang, wah, harus seperti ini. Nah, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi pada waktu modul itu disampaikan, materi itu disampaikan tentang apa? Buku ketiga waktu itu saya sampaikan tentang pulihkan hatiku. Ternyata langsung diperhadapkan oleh persoalan untuk engkau harus pulih hatimu. Luar biasa, saya bilang. Langsung ya, terjun bebas, langsung diperhadapkan seperti itu. Puji Tuhan. Saat ini perubahan ibu ini sampai hari ini terus masih mengikuti, sudah 3 tahun. Satu buku itu 2,5 bulan, hampir 10 minggu itu berapa? 2,5 bulan ya. Harus rutin, tidak boleh putus. Satu kali putus, kita akan hapus, kita akan kita akan delete ya dari murid, kita akan ulangi lagi nanti di 3 bulan ke depan, gitu. Terus seperti itu yang kami jalani. Jadi artinya di sini saya mau tarik kesimpulan adalah ketika seseorang hidup dalam kekelaman, hidup di dalam lembah yang saat itu
lembah kekelaman. Dia harus keluar, dia harus cabut diri, dia hidup di dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Itulah orang-orang yang dinamakan orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang arif, orang yang bijaksana. Kita buka dulu firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-14 sampai dengan 17. Efesus pasal kelima ayat 14 sampai dengan ke-17. Boleh ya kita baca sama-sama ya, seperti biasa. Kaum pria dulu boleh, kaum wanita. Efesus pasal yang kelima ayat ke-14 sampai dengan ke-17. Yang sudah mendapatkan boleh katakan puji Tuhan? Iya, sudah dapat ya. Kaum pria ayat ke-14 dilanjut wanita, pria dan wanita. Hitungan ketiga dengan judul perikop di atasnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 14. Silakan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa mereka yang tidur dan bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang tunggal, tetapi seperti orang arif. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini ada sangat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan kita semua yang sudah membacanya, mendengarkannya. Tentu kita melakukan dalam hidup keseharian kita. Diberkatilah kita semua, haleluya. Judul perikop di atas adalah hidup sebagai anak-anak terang. Nah, tema yang kita akan ambil, mengerti kehendak Tuhan, kenali Allah lebih dekat, kenali Tuhan lebih dekat lagi ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam pembacaan ini, siapa sih sebenarnya ini ditujukan kepada siapa? Nah, saya mau tanya dulu, siapakah Anda? Anda boleh jawab? Saya pemenang. Saya dulu suka kayak gitu ya, sekarang lupa. Saya mau tanya, siapakah Anda? Anda jawab, saya pemenang. Colek sebelahmu, siapakah Anda? Jawab yang lebih kencang lagi. Iya, colek lagi sekali lagi. Siapakah Anda? Untuk yang kedua kali. Untuk yang kedua kali jawabannya jadi saya lebih dari pemenang. Gitu. Kalau yang pertama saya pemenang. Yes, that's right. Saya lebih dari pemenang. Ya. Saya mau tanya buat Anda colek sebelahnya ya. Siapakah Anda? Saya pemenang. Colek sebelahnya. Saya lebih. Siapakah Anda? Colek sebelahnya. Kayaknya harus dicoba. Apa harus dibilangin dulu? Jawab ya. Kalau nggak jawab malas ya. Nanti Bunda tanya, kamu jawab. Oh, Bunda kesana dulu. Siapakah Anda? Saya pemenang. Bunda colek. Siapakah Anda? Jawab. Anda lebih. Yang kenceng dong suaranya. Lebih dari pemenang. Tepuk tangan dulu dong kalau pemenang. Ya, kan pemenang bertanya gitu. Ini semua pemenang. Lebih dari pemenang. Nggak usah. Nah, di dalam cerita ini, sebagai anak-anak terang berarti ini sebenarnya firman buat siapa? Anda pemenang, saya pemenang. Anda anak-anak terang, amin. Terus apa lagi? Anda adalah orang percaya, ya kan? Anak-anak Allah, ya. Begitu kan katanya ya. Terus berarti firman ini untuk siapa? Berarti untuk Anda dan saya, untuk orang-orang percaya. Nah, kalau begitu, sepakat ya kita ya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Duh, tadi siapa yang susah bangun tuh? Tadi ada yang ketemu tuh di bawah, susah bangun katanya gitu. Loh, kenapa baru datang? Susah bangun Bunda. Oke. Intermezzo. Ada yang tahu? Bangunlah katanya begitu. Berarti kalau dibilang suruh bangunlah, saat itu lagi ngapain? Tidur. Betul, lagi tidur. Terus disuruh bangun. Bangunlah hai kamu yang bobo, yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini maknanya apa? Ketika orang tidur dibangunin, udah bangun dong, ya kan? Secara jasmaninya.
Tapi yang dimaksudkan di sini, ketika rohani Anda dan saya tertidur. Terus harus diapain? Dibangunan. Kalau lagi tidur rohaninya harus diapain? Dibangunin. Bangun, bangun, bangun. Seperti itu. Ya. Saat rohani sedang tertidur, berarti kita ngapain? Kita malas. Ini karena pandemi aja juga masih banyak yang malas. Betul? Iya, merasa bahwa cukup lah. Cukup, udah cukup. Bangunlah. Bangunlah. Ya, dari tidur disuruh bangun. Apanya? Rohaninya. Jiwanya bangunlah. Bangun. Jangan tidur. Ya, kita sih perlu tidur, tapi kan tidur yang benar-benar memang membutuhkan metabolisme yang bagus ya ketika kita tidur itu kan. Tapi yang Tuhan mau di sini adalah untuk kita. Ini untuk anak-anak terang loh. Bilang dulu, aku adalah anak terang. Katakan dulu. Yang paling seru cuma satu warna. Yang lainnya keterang apa? Agak-agak gelap gitu. Aku adalah anak terang. Ayo katakan 1, 2, 3. Aku adalah anak terang. Yes, aku adalah anak terang. Ketika aku anak terang, hidup rohaniku akan terus membakar, membara, on fire, betul? Karena Tuhan ingatkan buat kita, bangunlah rohanimu sehingga tidak tertidur. Dan dikatakan lagi dan perhatikan, karena saat gini, ada banyak orang-orang Kristen, orang percaya anak-anak terang itu yang hidupnya tuh ya bukan yang saya bilang gini ya, ada banyak macam ya, di sini sih tidak ada banyak macam yang masih terus bobo aja gitu ya, masih terus bobo, nggak bangun-bangun. Ini gimana sih bobo terus? Rohaniku bangkit kembali, itu yang Tuhan mau, bangkit. Pandemi di tahun 2020 membuat kita semua Tuhan seperti itu ya, dan memang timbul semua kecanggihan semuanya ya, sampai bisa yang kita ibadah online dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti terus kita tidur, kita harus terus bangun, pulih kembali rohani kita, semangat kita, jiwa kita. Amin. Nah, dikatakan di sana karena orang-orang di dalam Tuhan, anak-anak terang, ketika mereka bangun, Kristus akan apa? Di ayat 14. Akan apa Tuhan? Bercahaya. Amin. Bercahaya. Wih, kalau kita bangun rohani kita, semangat kita, melayani Tuhan, haleluya. Kita terus punya iman, terus punya pengharapan, terima mujizat. Bercahaya Kristus atas kamu. Kamu itu bicara kita semua, ya. Nah, dan perhatikan bagaimana kamu hidup, bagaimana kita hidup. Jadi kita harus menggunakan waktu-waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Janganlah seperti orang Ibu Bapak baca di ayat 15 ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif ya. Ada namanya Arif pemain basis ya, sini ya. Namanya Arif. Semoga hidupnya pun semua penuh kearifan ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Dan saya ingat ceritanya Mas Mina. Kemarin kita di mobil ngobrol. Dia waktu itu kamu cerita apa? Yang parkirin motor kamu itu? Iya, juga ada motor. Gimana ceritanya? Ada motor, iya kan? Suruh mundurin motornya, tapi ada mobil gitu ya kurang lebihnya. Kalau nggak bisa juga lo, berarti lo blow on katanya gitu. Maaf ya. Kita lagi bangun blow on gitu. Bedanya apa sih blow on sama bodoh sebetulnya? Ya same lah gitu kan. Ya kan, hampir sama lah gitu kan. Artinya apa? Sebab itu janganlah kamu blow on, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saya ganti bodoh ini cuma supaya Bapak Ibu tahu bahwa ya bodoh, ya blow on, ya segala macam itu mohon maaf kata-kata yang seperti itu ya. Iya. Jadi jangan kamu pasti ini nempel nih masih kalau saya bilang kayak gitu. Ya, nanti udah pulang gereja masih jangan awas lo jangan gitu kan.
Jadi sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di sini poinnya. Kita akan garis bawah mengerti kehendak Tuhan. Nah, masuk pada poin yang pertama. Gimana caranya Tuhan untuk aku bisa mengerti kehendak Tuhan? Hidup yang pertama adalah jangan menjadi orang payung sakit. Saya pengen sama-sama yang kenceng gitu supaya membahas gitu. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dan kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Yang pertama adalah bagaimana caranya? Jangan seperti orang. Iya. Anda yang bicara tadi bebal. Bebal dalam KBBI dikatakan adalah sukar mengerti atau bodoh, tidak mau berubah. On. Maka saya tadi bilang di Manderwas itu dia ada perubahan. Sebab dia mau menjadi orang arif, bukan orang bebal, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tahu bagaimana cara kita mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, di samping kita harus hidup senantiasa dekat dengan Tuhan yang kita sudah pernah pelajari, dekat dengan sumbernya, sumber api yaitu Yesus sendiri. Terus kita mengadakan hubungan secara pribadi, fellowship terus dengan Tuhan, terus bermesraan dengan Tuhan. Jangan jadi orang bebal. Bebal itu apa? Bebal itu sukar mengerti, diajak ngomong susah banget sih, gitu ya. Kok nggak ngerti-ngerti kenapa sih? Nah, ciri-ciri orang bebal seperti apa? Ya, boleh bantu saya? Ciri-ciri orang bebal, tapi saya coklatnya kemana ya? Nggak ada. Boleh bantu saya? Ciri-ciri orang bebal seperti apa? Gak akan ada yang disalahkan, semua benar. Boleh silakan bantu saya? Bahan batu. Oke, apa lagi? Benar, aku nyapa aja benar. Apa lagi? Bener loh ya, males-malesan ya. Ya, terus apa lagi? Tidur. Ya, tidur secara rohani ya, bicara tentang rohani ya. Terus apa lagi? Tidak taat itu bebal nggak sih? Bebal loh itu kalau saya bilang ya, tidak taat. Udah dibilangin begini masih aja kayak gitu. Itu namanya apa sih? Bebal. Apalagi? Sotoy. Sotoy itu apa? Sotoy itu bukan yang ada kuahnya, ada ayamnya. Itu sotoy. Sotoy katanya gitu. Waduh, apalagi bebal, tidak mau berubah, tidak taat, banyak malasnya dan lain sebagainya semua. Itu bukan ciri-ciri orang percaya, betul? Itu bukan ciri-ciriku bilang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai ciri-ciri yang khas sekali. Ciri-ciri khas anak Tuhan ya, penuh pengampunan, ya dong. Terus mau mengasihi, ya dong. Benar kan? Ciri-ciri orang-orang yang arif. Sukar untuk mengerti. Ini benar-benar orang bebal ini seperti itu ya. Ternyata nggak enak banget ya kita dibilang orang bebal. Jangan seperti itu ya. Udah dikasih tahu satu kali, tadi kan sudah ada dalam lembah tadi itu. Keluar, jangan lagi kau ada di situ. Itu maksudnya, ya. Keluar. Iya, hidup di dalam jalan Tuhan. Betul? Ada mau jadi orang arif atau orang bebal? Arif, ya. Tidak ada yang bebal, ya, amin. Iya, amin, puji Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita mau mengerti kehendak Tuhan, di samping kita ada kepekaan roh kita, di samping kita hidup terus berfellowship terus ada di dalam hadirat Tuhan, kita mengenal Tuhan terus lebih dalam lagi. Jangan menjadi orang bebal, tapi menjadi orang arif. Sudah dibilangin satu kali, kau jangan lagi di situ. Oke, tidak akan lagi di situ. Kalau di Amsal 26 itu ayat yang ke-11 mungkin boleh dibacakan. Boleh dibantu yang ada sudah dapat di Amsal 26 ayat ke-11. Sudah ada yang dapat? Senior, terima kasih. Senior tadi udah banget jalan. Terima kasih senior. Senior mengerti apa yang diinginkan.
Ayo Amsal 26 ayat yang 11 boleh dibacakan? Ya, Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke hutannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Yang terakhir diulang lagi, Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Aduh, panjang ya, kebodohannya. Ya, seperti ini. Kita adalah orang-orang bodoh, orang pintar. Smart, telepon aja smart, ya kan? Masa handphone aja smart, smartphone, gimana dengan kita? Kita adalah orang-orang yang pintar, orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang sudah dianugerahi Tuhan dengan segala anugerah ilahi bagi hidup kita. Amin? Ya, kita adalah orang-orang seperti itu. Itu sebabnya jangan bebal. Ya, jangan bebal, jangan susah dibilangin, jangan tidak taat, jangan tadi Bu Sally bilang sotoy katanya gitu, jangan sok tahu deh gitu ya. Pokoknya taat saja ya. Dalam doa 10 malam saja kok saat itu aja saya diingatkan Tuhan taat loh. Oh berarti belum taat saya. Ya, taat itu kan bukan berarti ya bukan. Bicara dalam segala hal konteksnya, hati kita apakah sudah taat? Taat untuk apa? Ya taat untuk mengasihi, mencintai, mengampuni dan lain sebagainya. Kalau kita punya MSP itu malam sejuta pujian itu se-nya setia, ju-nya jujur, taat. Sudahkah taat memuji? Sudahkah taat menyembah? Sudahkah taat berdoa? Sudahkah taat membaca? Banyak sekali luas pengertiannya. Taat. Ya, seperti itu. Nah, hari ini saya percaya firman Tuhan bukan satu kebetulan buat kita. Kalau tadi malam saya pulang jam 11 malam sampai rumah, dari jam berapa siang ya kami pergi itu firman yang nongol ini, aduh ternyata jangan bebal. Oke Tuhan, oke Tuhan, harus taat, oke, yes Tuhan, yes ya, rendah hati saja ya Tuhan, aku mau diubahkan oleh Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan lagu yang dan ku, boleh dibantu ya, saya kurang paham lagu yang sekarang. Agatha atau Bu Sally bisa bantu ya. Dan Kita nyanyi. Pertamanya gimana ya Bu Sally? Ya, coba nyanyikan pujian ini supaya kita benar-benar mengenal Tuhan bukan dengan namanya saja, tapi feel kita ya, roh kita pun mengenal Tuhan. Kulihat diriku dan karya tanganmu, bukan satu semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, tapi kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi buatlah, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Ku ingin mengenalmu Tuhan.
Bagaimana kita mau tahu Tuhan, bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan. Kita aja nggak care sama Tuhan, ya kan? Kita aja nggak peduli, kita menjadi orang yang beban. Nah, sekarang bicara seperti itu, sekarang kita lihat dalam kehidupan keseharian pasangan suami istri, orang tua dan anak yang pada apa itu namanya, kalau itu cowok sama cewek pacaran, ya itu ada nggak sih kans bahwa kita tuh bakalan ngertiin dia gitu? Nah, sekarang yang lagi pacaran ini siapa? Kojol. Ada nggak rasa kita ingin mengerti pasangan kita? Ya pasti ada. Apa sih keinginannya Pak Yunsak misalnya, Pak Yunsak ya? Bu Sherly harus tahu karena itu pasangan hidupnya. Iya dong. Misal saya, kalau senior ini demen banget kalau saya lagi pergi ke Hero, apa namanya? Gayo, ye, kan kita kayak begini, ye. Kita tahu kesukaannya. Ngopi dong, nggak mau ngaku. Kesukaannya apa kita tahu. Kesukaan saya juga beliau tahu. Ya. Nah, terus bagaimana dengan orang tua dan anak? Seperti kemarin kami pergi, saya tahu loh apa yang dirasakan anak saya minta. Tepuk tangan dulu dong. Apa tahunya? Ya saya yang lahirin gitu lah, saya yang ngandung dan saya tahu banget apa yang dia sedang inginkan ini. Betul? Terjawab nggak sayang? Mau nikah atau? Saya belum nangkep itu. Kenapa? Karena kami curhatnya bukan yang itu. Sudah terjawab kan kemarin? Yang kamu inginkan kemarin. Pacar baru. Sudah terjawab kemarin dari Tuhan ya. Sudah terjawab. Saya tahu kenapa. Nggak gimana ya? Karena bukan mungkin. Ini dalam Yesus ada kepastian. Waduh. Jadi saya yakin banget pasti ini begini nih. Puji Tuhan kita ke satu tempat gitu ya. Bla 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 bla. Oke ya. Saya nggak mau cerita detailnya. Alfred kalau kepo aja sih. Mau tahu aja tertanyanya sendiri. Tahu yang anak inginkan. Sebaliknya, anak juga tahu yang saya inginkan. Di perjalanan, senior teleponan dengan anak saya yang nomor 1, Mas Boy, bla bla bla. Oh begini ya, begini. Pokoknya nanti yang ada, Mas bakal giniin buat mama. Dia tahu apa yang ku inginkan. Ya kan Mas? Dia tahu apa yang mama inginkan. Dan saya percaya, Anda pun punya keluarga, pasti tahu apa yang Anda, suami, istri, anak, menantu, cucu, tahu yang mereka inginkan. Ya kan? Karena apa? Karena apa coba? Iya, karena care, karena hubungannya dekat. Karena kita tahu gerak-geriknya aja, oh ini begini. Anak saya punya ciri sendiri. Kalau Mas Boy ada sesuatu nih, bisa saya buka nih. Mas Boy kalau ada sesuatu nih, ngomongnya gini di WA, ngomongnya gini. Mama kek, nah itu Mas Boy. Mama kek, nah itu Mas Boy. Saya bilang nggak pasti nih. Apa sayang? Yang nomor 2 nih, Mas Mikael nih. Kalau WA saya nih, udah gini. Mams, S-nya banyak. Saya udah tahu itu apa tuh. Mams. Ya. Betul kan? Saya nggak tahu dengan senior bagaimana. Bapak ke gitu kali ya. Bener nggak sayang? Betul kan? Kalau Mas Boy nggak, Mama ke, E-nya banyak. B-nya banyak, tuh E-nya banyak. Kenapa? Kalau Mikael, Mams. Ini kalau udah Mams, Mama nggak usah lagi buka kan motifnya di atas kelihatan kan motifnya kan. Mikael gitu kan, Mikael Dirganto, motifnya udah kelihatan. Jadi saya nggak buka dulu, saya langsung tujuannya kemana sih udah tahu. Saya langsung pergi ke satu tujuan, saya langsung balasnya dengan tujuan yang sudah terjawab. Moms gitu. Yang ketiga lain lagi. Mami. I-nya banyak, sama Maura. Kalau ngomong mami, padahal kita di rumah dia mama.
Betul nggak Bu Serli? Ya kan? Panggilnya kan begitu ya, panggilnya papi ya. Dek, kan? Anak-anak sekarang gaya-gaya sosok padahal di rumah juga padahal bapak kek, mama kek gitu ya. Tapi kalau bilang mami gitu. Saya bilang, kenapa kamu panggil mami? Ya, saya suka itu, dia suka ngomong bahasa Inggris kalau Cika. Aku suka itu, Mam. Oh, ya udah mami. Udah, mami. Langsung, I know. Saya tahu yang kamu mau. Tuh. Sama suami saya juga kalau udah ngomong, oh ini beda suaranya agak beda. Bukan moms, bukan mami, bukan apa lagi, bukan mami, bukan apa tadi, mama kayak bukan. Beda, ini memang agak beda. Rahasia. Artinya Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau tanya dulu Pak Yusak, ada sesuatu yang khas gitu buat besar ini? Apa gitu? Maksudnya? Hah? Ayam? Kalau Bu Ika sama Pak Rotua saya tahu panggilannya Neng, gitu kan? Jangan malu, itu kan memang panggilan sayangan kita, Neng, gitu. Nanti Ibu Ika panggilnya Om Rotua, dengerin nih yang masih muda nih, ini yang udah tua-tua nih, udah tuir nih, panggilnya gini kalau lagi saya, ampun, ayang, sini ayang, bener kan? Bener, jangan malu ya Om, kita harus akui loh, kami pun berdua juga panggilannya sayang kalau berdua. Sayang, itu udah mau nenek, sudah pengaku gitu ya, gitu. Ya, berjalan lagi. Artinya apa? Hubungan yang begitu dekat dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Ya, terjadi hubungan yang begitu erat, dekat. Nah, itu yang Tuhan mau. Sekarang kita aplikasikan dalam hidup kita. Hubungan yang erat, dekat, yang sedang kau jalani kehidupan sehari-hari, kau jalani juga terhadap aku, kata Tuhan. Hubungan kita harus dekat dengan Tuhan. Hubungan kita harus benar-benar terjadi jalinan yang mesra sekali dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau? Dan kita disebut sebagai orang arif. Dan yang kedua, gimana kita caranya mengenal Tuhan? Untuk bisa lebih dekat, lebih kenal lagi itu gimana caranya? Yang kedua adalah kita harus punya waktu. Waktu untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, di sini dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi Tuhan minta 1 jam saja, yang lebih baik. Ya, coba deh kita benar-benar berikanlah waktu yang spesial for Jesus. Spesial Tuhan, ini hanya untukmu Tuhan. Coba katakan pujian ini. Yuk, 2, 3. Satu hari di dalam hadapanmu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan gak minta lama-lama, banyak-banyak waktu. Anda duduk diam di kaki Tuhan, sejenak saja engkau memberikan hati dan hidupmu sepenuhnya hanya terfokus kepada Tuhan. Bahkan datang ke gereja hanya berapa persen sih, persentasenya kecil kita itu concern. Betul? Ya, yang banyak masih adalah inilah itu. Tapi kita berikan waktu yang betul-betul spesial for Jesus. Waktu yang spesial. Beri hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Ya, betul pandemi ini banyak menguras setiap segmen. Ya, bahkan mengganggu mungkin kestabilan. Tapi kita tetap stabil, tetap fokus pada Tuhan. Amin. Berikan hati waktumu terus untuk Tuhan. Jadi maksudnya Senin Selasa Rabu enggak. Ada satu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat kegiatan full.
Nah, kalau di hari Sabat berikanlah waktumu, ayo berikanlah waktumu, ya. Kalau mungkin ada suatu kegiatan, oke lah ya. Tapi maksud saya setidaknya di rumah pun, dimanapun Anda ada, di tempat pekerjaan, dimanapun kita bisa beri waktu khusus buat Tuhan. Betul? Berikan hatimu, berikan hidupmu, berikan waktumu untuk Tuhan. Cara kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Yang kedua tadi, kita memberikan waktu untuk Tuhan. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-harinya adalah jahat. Amin. Berapa banyak yang mau siapkan waktu buat Tuhan Yesus? Amin. Bapa di surga, Engkau melihat tangan kami yang terangkat di hadapan Tuhan. Kami mau beri hati hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Yang ketiga, ya, di sana kita akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita datang, bawa hati kita, hidup kita, ya, kita ambil waktu mau datang memuji, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Berikanlah waktu untuk Tuhan. Apalagi saya nggak bilang lagi Senin pelayanan, Selasa pelayanan, Rabu pelayanan, Kamis pelayanan, enggak sih, saya nggak bilang seperti itu. Sekalipun silakan, ya, sekalipun dari hari Senin saya pun sudah full schedule, gitu ya. Dari hari Senin saya sudah full. Silakan. Iya. Hari Selasa juga saya sudah full. Kemudian Rabu saya full ngajar juga ya. Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Kemudian Kamis terkadang undangan pelayanan jam 7. Kalau tidak ada kita lanjut. Apa ya, hari Kamis itu apa ya? Oh ya, pray for, thank you. Pray for, ada konsen pelayanan lagi. Jumat juga seperti itu. Berarti emang harus seperti itu pun? Enggak, bukan seperti itu. Tapi setidaknya berikanlah waktumu, berikanlah apa yang kau ada, berikanlah semua yang kau miliki untuk Tuhan. Banyak cara. Bukan harus punya kelas ngajar, bukan seperti itu. Banyak cara. Di rumah siapkan waktumu. Sejenak saja berikanlah waktumu untuk Tuhan. Ya, berikan Tuhan. I worship you. Aku menyembahmu. Saya lagi make up, lagi bedakan. Tiba-tiba bedaknya saya lempar, bukan saya lempar bantingnya, saya lagi bedakan. Sembah aku. Mau acara, tapi yaudah, saya taruh. Dan ku ingin mengenal. Saya bilang, waduh, kayak gini ya Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu pasti pernah merasakan itu. Saudara ya, kita lagi ngapain, lagi masak, tiba-tiba suruh, ayo masuk kamar lo. Saya lagi bedakan, aku pingin gitu kamu, istilahnya aku rindu kamu datang sama aku. Aku ingin mengenalmu. Terus 2 jam saya enggak, tapi saya berikan hati yang spesial hari itu buat Tuhan. Ya. Jadi ambil waktu, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, mengenal Kristus lebih dekat lagi, lebih dekat, supaya terus kita akrab, kita kenal Tuhan. Caranya seperti apa? Yang pertama, jangan jadi orang bebal. Yang kedua, berikan waktu untuk Tuhan. Dan yang ketiga, di ayat 17 dikatakan, apa yang ketiga? Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi, nah di sini, usahakanlah. Dan yang ketiga poinnya adalah untuk mengenal Kristus lebih dalam. Pertama, jangan jadi orang bebal. Kedua, berikan waktu untuk Tuhan. Yang ketiga, ada effort. Ada apa? Effort, usaha. Katakan di sebelahmu, ada effort loh. Ayo, ada effort, ada usaha. Jadi jangan cuma diam, entar aja gimana Tuhan aja ya, entar aja deh, nanti aja gimana nanti. Jangan. Ada effort, semangat, ayo, ada usaha untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Betul? Ya kalau kita lagi kenal cewek aja nih, ini cowok-cowok ini kenal cewek, pasti dia effortnya luar biasa. Aduh, gue kenal gimana nih, gue cari dulu IG-nya di mana nih? Nih IG-nya nih, ya nggak, Ci? Ya kan, mau tahu dulu nih, medsosnya di mana nih? Ada effort yang luar biasa untuk kita mengenal seseorang. Sekarang, kenali Tuhan lebih dalam lagi dengan effort yang luar biasa dalam hidupmu. Aku mau kenal Tuhan lebih dekat lagi. Itu sebabnya ada effort, ada usaha untuk engkau mengenal Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau ada effort untuk mencari Tuhan? Amin. Ada effort untuk terus datang sama Tuhan? Katakan, aku ada semangat Tuhan untuk mencari Tuhan. Amin Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir,
Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini berkat buat kita semua. Saya mau ulangi lagi sekali lagi. Gimana caranya kita bisa mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan? Apa yang pertama? Boleh sama-sama yang sudah hafal. Yang pertama adalah betul. Yang kedua, Punya waktu. yes. Yang ketiga, ada effort, ada usaha. Jadi jangan berdiam diri, tapi moving, bergerak, cari Tuhan, usahakan, cari Tuhan, terus ada effort, ada usaha yang kita kerjakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa dengan satu pujian yang tadi. Dan ku ingin menyembahmu Tuhan. Jangan terlalu tinggi ya. Saya undang pemuji ke depan. Jesus, thank you. Ini firman Tuhan, kiranya bisa menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami mau mengenal Kau, mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau ada dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tinggal hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ajarkan kami Tuhan mengenal akan kehendak-Mu, mengerti akan setiap kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kami menjadi orang yang arif, bijaksana Tuhan. Ingin mengenal-Mu lebih dalam dari sayangku. Ini kami Tuhan. Kami adalah anak-anak terang Tuhan. Kami adalah anak-anak yang dicintai oleh Bapa kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Berikanlah satu kepekaan roh buat kami untuk kami mengerti akan suara, akan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi orang yang arif dan bijaksana. Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti akan setiap kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kami memberikan waktu kami untuk Engkau. Bahkan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu, buka
hatimu, buka hatimu, buka, 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 buka. Inau raba-raba seo rebe orang rata. Ada effort dalam hidup kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Saya beri waktu saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Semua boleh berdoa. Berdoa di hadapan Tuhan. Dari semua yang ku kenal, Dia kasih yang beriku. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Angkat doamu. Kami ada Tuhan untuk menjadi penyembah. Angkat doamu di hadapan Tuhan. Doa syukur. Apa yang menjadi doamu saat ini Bapa dalam nama Yesus. It is my prayer Tuhan. Aku percaya Tuhan. Ada hikmat-hikmat surga turun atas hidup hamba. Aku percaya berkat-berkat surga mengalir atas hidupmu. Aku percaya Tuhan Yesus. Berkat yang baru Tuhan. Berkat Tuhan yang baru berlimpah. Dalam nama terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan mengaruniakan yang senantiasa kehidupan kita setiap kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Apa suaramu katakan? Dan ada kasih yang beriku. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes, haleluya,
pujian karya terbesar. Yesusku yang kukagumi Tuhan. Bapa, di penghujung ibadah ini Tuhan, kami serahkan umat jemaat-Mu Tuhan, baik di tempat ini maupun yang melalui live streaming di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang letih, lesu, lelah, berbeban berat, Mau berikan kelegaan. Kau yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan Tuhan. Dan Kau lawan mereka Tuhan, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga serahkan Tuhan gereja-Mu Tuhan. Mau berkati Tuhan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Mau cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami serahkan seluruh badan pengurus, juga para pemusik, singer, songwriter Tuhan, multimedia, dan semua yang terlibat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terus Bapa, ajar juga Tuhan kami untuk terus melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, begitu juga Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini menderita sakit Tuhan, baik anak Chelsea maupun Evelyn Tuhan. Tolong Bapa, jamah mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan ilahi Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Bapa, mujizat-Mu ada dalam mereka Tuhan. Memulihkan, sembuhkan, karena jamahan, kuasa darah dan bilu-Mu Tuhan sanggup membawakannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Chelsea dan Evelyn
dalam nama Yesus. Bapa, begitu juga Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah tambahkan 1 tahun usia anak Angelina, Angel Tuhan, Angel Iskandar. Terima kasih Bapa, Engkau telah pelihara dia Tuhan dan tambahkan usianya Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan berkati hidupnya Tuhan di usia-usianya itu. Engkau berikan panjang umur Tuhan, Engkau berikan kepandaian Tuhan, dan Engkau berikan masa depan yang baik untuknya Bapa. Dan pastinya Tuhan, dia akan jadi anak yang takut akanmu dan taat kepada orang tua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak Angel Iskandar di dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku, kita arahkan nanti tangan kita, kaki kita untuk kita berdoa. Kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya Tuhan. Nama Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman yang pastor Dewi. Kita berdoa, Bapa, berkati Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Berkati segala pelayanannya Tuhan. Berkati kegembalaannya Bapa. Oh, berkati Tuhan apapun yang dikerjakannya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, berkati semua yang dia lakukan. Oh, berkati baik Mother Voice, Worship Night, Pray for, Tower of Prayer, juga pelayanan-pelayanan lainnya Tuhan. Oh, berkati dia, pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Terus pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Oh, berkati kesehatannya Tuhan. Oh, berkati keluarga rumah tangganya, anak-anaknya Bapa. Oh, berkati apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Oh, cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Satu hal yang kami mohon
Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapa. Mau pulihkan bangsa kami Tuhan. Mau angkat COVID-19 dari bangsa ini Tuhan. Mau pulihkan mereka yang terpuruk akibat COVID-19. Mau berikan mereka pekerjaan yang kehilangan pekerjaan akibat COVID. Mau angkat ekonomi mereka Tuhan yang tumbuh karena akibat COVID. Kami juga serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Angkat bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini Tuhan dari segala krisis multidimensi Tuhan. Bebaskan bangsa ini Tuhan dari segala krisis multidimensi Tuhan. Kami juga percaya Tuhan kasih-Mu besar untuk bangsa ini Tuhan. Kami serahkan kesatuan negara Republik Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa-Mu ini Tuhan. Jauhkan dari segala perpecahan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan dalam menghadapi pemilu 2024 Tuhan. Berikan kedamaian Tuhan, kedewasaan berpikir pada bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami serahkan presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo, juga Wakil Presiden Bapak Maluham, dan seluruh jajaran kementerian sampai yang terendah Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka roh bijaksana dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Hikmat marifat-Mu Bapa untuk boleh memimpin bangsa ini keluar dari segala krisis multidimensi Tuhan. Begitu juga Tuhan, berikan kekuatan para pemimpin kami Tuhan untuk pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah Bapak doa-doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami beralaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari saudaraku, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, yang selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa kami.